Shalom, hari ini kita akan renungkan Injil Yohanes pasal 1, teksnya ayat 19 sampai 34, dan sudah dibagi dua paragraf. Paragraf yang pertama ayat 19 sampai 28, Yohanes mengaku, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk luluskan jalan Tuhan." Paragraf yang kedua ayat 29 sampai 34, Yohanes berkata kepada murid-muridnya tentang Yesus, "Lihat, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Sebab dia melihat yang Roh Allah turun dari langit lalu tinggal di atasnya." Kesimpulannya, banyak orang datang kepada Yohanes Pembaptis dari imam, orang Lewi. Mereka bertanya, "Apakah engkau Mesias, Elia, atau sang nabi?" Namun Yohanes berkata, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk luruskan jalan Tuhan." Seperti Nabi Yesaya telah berkata. Dan ia berkata lagi bahwa dia sendiri tidak layak membuka tali kasunnya pun. Kemudian Yohanes berkata kepada murid-muridnya tentang Yesus, "Lihat, itulah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Menurut Yohanes, dia tahu bahwa Yesus adalah Mesias, sebab ketika ia membaptis kepadanya, dia melihat yang Roh Allah turun seperti burung merpati dari langit lalu tinggal di atasnya Yesus. Ajaran tentang Allahnya. Pertama, Tuhan telah berfirman kepada Yohanes Pembaptis, "Jikalau engkau melihat Roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah anak Allah yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Dan Yohanes melihatnya itu pada waktu membaptis Yesus. Kedua, Yesus adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dia telah ada sebelum Yohanes Pembaptis dan ia akan membaptis dengan Roh Kudus. Ketiga, Roh turun dari langit seperti merpati dan ia tinggal di atas Yesus. Yohanes telah melihat itu. Siapa bisa melihat? Hanya Yohanes Pembaptis sendiri. Sehingga dia sendiri harus menanggung jawab sebagai jalan yang luluskan jalannya. Sepertinya itu suruh-suruhnya di padang gurunnya. Ajaran tentang manusianya. Pertama, orang-orang Yahudi, imam, orang Lewi, datang dari Yerusalem dan mereka bertanya kepada Yohanes Pembaptis, "Apakah engkau Mesias, Elia, atau sang nabi?" Dan ketika Yohanes jawab, "Bukan," mereka mempersoalkan dengan berkata, "Mengapakah engkau Pembaptis?" Mereka sudah tahu ajaran Yohanes Pembaptis cukup berkuasa, tetapi mereka tidak memfokuskan tentang itu. Hanya mereka dengan metode apa? Bukan itu. Bukan status apa. Inilah mereka fokusnya. Kedua, Yohanes Pembaptis memperkenalkan diri berdasarkan kitab Nabi Yesaya sebagai suara orang yang berseru-seru di padang gurun untuk luluskan jalan Tuhan. Ia berkata lagi bahwa dia sendiri tidak layak membuka tali kasurnya pun. Memang dia merendahkan diri, tetapi juga dia sudah menelanginya. "Saya melayani berdasarkan Nabi Yesaya, sepertinya Nabi." Itulah Yohanes Pembaptis sudah jelaskan. Ketiga, Yohanes Pembaptis telah melihat Roh itu turun ke atas Yesus dan tinggal di atasnya. Jadi dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kemudian aplikasi hari ini. Pertama, jangan bermegah dan jangan meninggikan diri dalam pelayanan dan kehidupan di dunia ini. Tetap mengaku saja, "Aku akan luluskan jalan Yesus." Bagi saya, tidak ada kekuatan apapun. Kita harus mengakunya tentang itu. Kedua, memperkenalkan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus.
sebagai juru selamat, anak domba Allah yang menghapus dosa kita. Kemudian PR praktik hari ini. Jadilah suara orang yang menyiapkan kedatangan Yesus kedua kali, dengan memperkenalkan kehidupan Yesus kepada mereka yang belum mengenal Yesus, dengan melakukan kehendak Tuhan dalam pikiran dan hati Yesus. Inilah tanggung jawab kita. Zaman dulunya, pada waktu Yesus datang yang pertama kali, hanya Yohanes Pembaptis sendiri bertanggung jawab untuk luluskan jalan Tuhan. Tetapi sekarang, kita semua yang sudah sadarnya harus bersama-sama, harus bertanggung jawab untuk luluskan jalan Yesus datang kedua kali. Hari ini juga, selama melayani, Tuhan Yesus memberkati.